Bayangkan jika selama 10 tahun hidupmu, kau hanya menjadi kelinci percobaan untuk eksperimen mengerikan, di mana tubuhmu dihancurkan setiap hari, tetapi kau tidak pernah bisa mati. Bahkan saat kau akhirnya berhasil melarikan diri dan berharap dunia di luar akan menjadi tempat yang lebih baik, kenyataan yang menunggumu justru ketakutan, kebencian, dan kejaran tanpa henti. Hingga sampai suatu hari, ketika seorang gadis dan sekelompok anjing liar memilih memperlakukanmu sebagai manusia untuk pertama kalinya, mereka memberimu harapan, tetapi harapan itu justru berubah menjadi awal dari tragedi yang akan mengubah segalanya. Inilah kisah Kim Ji-oh, seorang anak laki-laki yang memiliki jantung kebangkitan, dan inilah awal dari Resurrection Boy. Di suatu malam yang sunyi, Kim Ji-oh berlari tanpa tujuan sambil terus menoleh ke belakang. Wajahnya dipenuhi kepanikan karena sekelompok orang misterius masih memburunya tanpa henti. Hingga ketika pandangannya tertuju pada sebuah tanda peringatan tegangan tinggi yang berdiri tidak jauh di depannya. Bagi orang lain, tempat itu adalah lokasi berbahaya yang harus dihindari. Namun bagi Kim Ji-oh, itu justru tampak seperti satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Tanpa pikir panjang, ia segera memanjat ke arah kabel-kabel listrik itu, lalu menggenggamnya erat dengan kedua tangan. Orang-orang yang mengejarnya langsung berteriak dan berusaha menarik tubuhnya sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Namun Kim Ji-oh menolak melepaskan pegangannya. Ia tahu betul jika dirinya kembali tertangkap, maka hidupnya akan berakhir dalam arti yang sesungguhnya. Karena itulah ia mengambil keputusan yang bahkan tidak berani dibayangkan orang normal. Dengan tekad putus asa, ia menyatukan dua kabel listrik tersebut tanpa ragu, hingga lonjakan arus yang sangat besar seketika langsung menghantam seluruh tubuhnya. Jeritan kesakitan menggema di udara saat tubuhnya mulai bergetar hebat akibat sengatan listrik yang luar biasa kuat. Rasa sakit yang begitu besar itu seolah mampu merobek setiap bagian tubuhnya. Namun di tengah penderitaan tersebut, Kim Ji-oh tetap memilih bertahan. Bagaimanapun juga, ia lebih rela mengalami hal seperti ini daripada harus kembali ke tangan orang-orang yang selama ini memburunya. Untungnya, di dalam dadanya terdapat sesuatu yang tidak dimiliki manusia biasa. Jantung kebangkitan, sebuah jantung mutan yang membuatnya mampu bangkit kembali, tidak peduli berapa kali pun tubuhnya dihancurkan. Karena itulah bahkan di tengah sengatan listrik yang mengerikan, Kim Ji-oh masih percaya bahwa dirinya tidak akan pernah benar-benar binasa. Di dunia ini terdapat jantung-jantung khusus yang berbeda dari jantung manusia normal. Fenomena langka tersebut hanya muncul pada sebagian kecil orang akibat mutasi misterius yang belum sepenuhnya dipahami. Setiap jantung memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pemiliknya dapat memunculkan kemampuan unik yang melampaui batas manusia biasa, dan mereka dikenal sebagai heart mutant. Banyak orang yang memandang kemampuan itu sebagai anugerah para dewa, mengagumi para mutan, dan iri terhadap kekuatan yang dimiliki oleh mereka. Namun berbeda dengan Kim Ji-oh yang kini sedang berada di tumpukan sampah, ia sama sekali tidak merasakan hal yang sama. Dengan tubuh kurus yang nyaris hanya menyisakan tulang, ia justru mempertanyakan apakah kekuatan ini benar-benar bisa disebut sebagai berkah. Baginya, hidup seperti ini terasa lebih mirip kutukan. Tapi berhubung ada masalah yang jauh lebih penting untuk dipikirkan saat ini, ia harus mengisi perutnya yang kosong terlalu lama karena rasa lapar itu terasa menyiksa. Kim Ji-oh bahkan rela mengais tumpukan sampah di sekitarnya untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Hingga setelah ia menemukan sepotong roti yang baru saja dibuang seseorang, meskipun baunya memang tidak lagi menggugah selera, tetapi Kim Ji-oh tidak memiliki kemewahan untuk memilih makanan. Jadi ia langsung memungut roti itu dan mulai memakannya tanpa ragu. Saat sedang makan, seekor anjing kecil perlahan mendekatinya dan menatap Kim Ji-oh dengan penuh rasa penasaran. Kim Ji-oh yang melihat tingkah tersebut hanya tersenyum tipis sembari bertanya, "Apakah anjing itu juga lapar?" Kemudian ia langsung memberikan sebagian rotinya kepada anjing tersebut, dan anjing itu pun memakannya dengan lahap tanpa rasa takut sedikit pun. Pemandangan sederhana itu sempat membuat sang protagonis terdiam. Selama ini manusia selalu ketakutan saat melihat wajahnya. Namun seekor anjing justru memperlakukannya seperti makhluk hidup biasa. Sementara ketika beberapa anjing lain ikut berdatangan dan mulai mengelilingi Kim Ji-oh, tiba-tiba ia mendengar suara keributan dari kejauhan. Hingga Kim Ji-oh pun segera mengintip keluar dari tempat persembunyiannya dengan penuh kewaspadaan, karena ia mengira orang-orang itu adalah para pengejar yang dikirim dari laboratorium. Tetapi beruntung dugaannya salah. Yang ia lihat hanyalah beberapa berandalan yang sedang menyudutkan seorang siswi di sebuah gang sempit. Gadis itu terlihat ketakutan, namun para perundung terus mengintimidasinya sambil berkata bahwa ia seharusnya sudah memahami bagaimana dunia bekerja. Kim Ji-oh yang mengetahui bahwa mereka bukanlah orang-orang dari laboratorium, akhirnya ia bisa bernapas lega. Namun begitu matanya tertuju pada kantong makanan anjing yang sedang dibawa gadis tersebut, entah karena rasa lapar atau karena merasa kasihan melihat situasi itu, tubuhnya bergerak dengan sendirinya keluar dari persembunyian. Kemunculannya langsung menarik perhatian para berandalan.
Salah satu dari mereka memandangnya heran dan bertanya, siapa pengemis aneh yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Namun begitu Kim Jio memperlihatkan wajahnya yang menyerupai tengkorak hidup sembari mengatakan bahwa dirinya bukan pengemis. Berandalan berambut pirang yang berdiri di dekatnya langsung berteriak ketakutan setelah melihat penampilan Kim Jio dari dekat. Lalu begitu Kim Jio mengangkat sepotong tulang di tangannya sambil memperingatkan mereka, berhentilah membuat masalah dan segera pergi dari sini. Ternyata ancaman sederhana itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka lari ketakutan, karena sosok Kim Jio benar-benar terlihat seperti hantu bagi mereka. Tak lama kemudian setelah suasananya kembali sunyi, siswi yang ditolong Kim Jio tadi masih terduduk di tanah dengan tubuh gemetar. Ia bersusah payah mencoba mengucapkan terima kasih kepada sosok aneh yang telah menyelamatkannya. Tapi sebelum ia sempat berbicara, Kim Jio justru menunjuk ke arahnya dengan ekspresi menyeramkan, membuat gadis itu langsung panik karena ia mengira makhluk mengerikan itu akan mendekatinya. Namun ternyata Kim Jio sama sekali tidak tertarik pada gadis tersebut. Melainkan ia hanya ingin memungut kantong makanan anjing yang terjatuh di tanah, lalu memakannya dengan santai. Tindakan itu membuat sang siswi benar-benar kebingungan. Dengan gugup ia menjelaskan bahwa makanan tersebut sebenarnya adalah makanan untuk anjing. Tetapi Kim Jio tetap mengunyah makanan tersebut, sembari meminta maaf dan bertanya dengan sopan, apakah tidak masalah jika dirinya memakan sedikit makanan ini. Saat mendengar tengkorak itu bisa berbicara dengan nada yang begitu normal, sang siswi justru semakin ketakutan dan langsung berlari meninggalkan tempat itu. Sementara Kim Jio yang sudah terbiasa mendapatkan reaksi seperti itu, ia justru lebih memilih fokus pada makanan yang ada di tangannya. Namun tanpa Kim Jio sadari, gadis tersebut ternyata tidak benar-benar pergi dari sana. Ia diam-diam mengintip Kim Jio sambil terus memikirkan sosok aneh yang baru saja ditemuinya. Apakah dia itu manusia? Tetapi apakah mungkin baginya untuk tetap hidup dalam keadaan menyedihkan seperti itu? Hingga sampailah ketika sebuah kemungkinan muncul di benaknya, jangan-jangan dia adalah seorang hard mutant. Disinilah ia langsung teringat dengan sebuah rumor mengenai para mutan yang juga memiliki kemampuan unik seperti itu. Dan ia mulai merasa bersalah atas caranya memperlakukan Kim Jio. Setelah mengumpulkan keberanian, gadis itu akhirnya memutuskan untuk kembali menghampiri sang protagonis sekali lagi. Kali ini, ia mengeluarkan sebuah roti lapis dari dalam tasnya lalu menawarkannya kepada Kim Jio. Kim Jio yang melihatnya sontak langsung membeku. Matanya menatap roti itu cukup lama seolah tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dengan suara pelan Kim Jio mencoba bertanya, apakah makanan tersebut benar-benar diberikan untuk dirinya? Lalu setelah gadis itu menjawab iya sambil meminta maaf karena sebelumnya sempat melarikan diri. Akhirnya Kim Jio perlahan menerima roti tersebut sembari mengucapkan terima kasih padanya. Bagi kebanyakan orang, mungkin roti itu hanyalah cemilan biasa. Namun bagi dirinya, benda itu terasa jauh lebih berharga. Selama bertahun-tahun ia hanya bisa melihat bungkusnya di tempat sampah. Dan ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar memberinya makanan secara langsung, bahkan meski penampilannya sekarang terlihat seperti kerangka hidup. Setelah Kim Jio memakan roti tersebut, rasanya yang begitu lezat langsung membuat Kim Jio merasa seolah sedang mencicipi makanan dari surga. Ia bahkan berpikir dirinya bisa mati dengan bahagia setelah memakan makanan seenak ini. Dan ia mulai menganggap gadis di hadapannya sebagai malaikat. Sementara ketika gadis itu menanyakan siapa nama tuan tulang tersebut, sembari menghabiskan makanannya, si kerangka malang ini langsung memberitahukan namanya adalah Kim Jio. Kemudian gadis itu juga segera memperkenalkan dirinya sebagai He Ji Song sambil mengatakan ia senang bisa bertemu Kim Jio. Percakapan mereka pun mulai mengalir semakin jauh. Kim Jio yang ditanyai He Ji Song bagaimana dia bisa berada dalam kondisi seperti sekarang. Ekspresinya perlahan berubah muram saat ia menjelaskan bahwa dirinya sedang melarikan diri dari orang-orang laboratorium yang mengejarnya. Jawaban tersebut langsung membuat He Ji Song terkejut. Ia pernah mendengar rumor mengenai tempat yang menangkap para mutan, tetapi ia tak menyangka kalau tempat seperti itu memang nyata. Karena penasaran, He Ji kembali bertanya apa yang dilakukan mereka terhadap Kim Jio. Awalnya Kim Jio sempat terdiam sejenak sebelum ia menjawab. Selama 10 tahun, dirinya telah dijadikan subjek eksperimen dan penyiksaan. Berbagai zat racun diuji pada tubuhnya tanpa henti, dan organ tubuhnya diambil untuk memeriksa kompatibilitas transplantasi. Semua itu dilakukan berkali-kali tanpa mempedulikan rasa sakit yang dialaminya. Ia bisa melewati siksaan demi siksaan tersebut karena jantung kebangkitan miliknya terus meregenerasi tubuhnya setiap kali mengalami kerusakan. Dan karena kemampuan itulah ia harus berakhir menjadi sosok menyeramkan seperti sekarang. Setelah mendengar seluruh kisah itu, kini He Ji Song mulai menatap Kim Jio dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut di matanya, yang tersisa hanyalah simpati dan tekad. Sebaliknya, Kim Jio justru menutupi wajahnya dengan tangan karena merasa malu diperhatikan seperti itu. Namun tiba-tiba, He Ji Song langsung berdiri dan mengajak Kim Jio untuk ikut dengannya. Sebelum Kim Jio sempat bertanya apa yang sedang terjadi, gadis itu sudah menarik tangannya lalu mulai berlari.
Kim Jio hanya bisa mengikuti dari belakang dengan wajah bingung. Dalam hatinya ia tidak berhenti memikirkan satu hal yang sama. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ada seorang gadis yang memegang tangannya tanpa rasa takut sedikit pun. Hingga kenyataan sederhana itu justru membuatnya merasa gugup dan malu. Tetapi sayangnya, momen tersebut tidak berlangsung lama. Karena tepat ketika mereka sedang berlari, tangan Kim Jio tiba-tiba terlepas tanpa disadari He Jisung. Dan begitu He Jisung baru menyadari bahwa yang sedang ia genggam hanyalah tangan kerangka tanpa tubuh. Seketika ia langsung menjerit karena panik, namun Kim Jio buru-buru menjelaskan bahwa hal seperti ini memang sering terjadi. Ia mengatakan bahwa tangannya hanya perlu dipasang kembali pada posisi yang benar dan nantinya akan menyambung sendiri. Hingga penjelasan tersebut akhirnya membuat He Jisung sedikit tenang meskipun ekspresinya masih terlihat canggung. Dan tak lama setelah itu, tujuan He Jisung yang sebenarnya akhirnya terungkap. Di sini terlihat Kim Jio yang berdiri dengan pakaian baru yang jauh lebih layak dari sebelumnya. Bahkan di kepalanya kini sudah terpasang sebuah wig hitam yang membuat penampilannya terlihat jauh lebih normal. He Jisung menjelaskan, ia sengaja membelikan semua itu karena pakaian lama Kim Jio sudah terlalu usang dan terlalu mencolok. Meski barang-barang tersebut tidak mahal, setidaknya ia sekarang tidak lagi terlihat seperti seseorang yang baru keluar dari tumpukan sampah. Dan lagi-lagi, untuk pertama kalinya setelah hidup bertahun-tahun sebagai subjek eksperimen yang dibuang oleh dunia, ternyata masih ada seseorang yang memperlakukannya seperti manusia biasa. Baginya, tekstur pakaian itu terasa seperti kulit baru yang menutupi tubuhnya. Sementara wig hitam yang berada di kepalanya terasa seperti rambut sungguhan yang akhirnya kembali tumbuh setelah sekian lama. Tapi berhubung wajah Kim Jio masih berbentuk tengkorak dan dia tidak punya kuping untuk menahan topeng, lantas He Jisung pun memutuskan untuk menutupi wajah Kim Jio dengan makeup. Hingga struktur wajah tengkoraknya memang sedikit lebih tersamarkan meskipun hasil riasannya terlihat cukup aneh dan lucu. He Jisung yang menyadari hasilnya tidak sempurna seperti yang ia bayangkan, dengan segera ia langsung menutupi wajahnya sendiri karena malu sembari meminta maaf kepada Kim Jio. Namun meski demikian, Kim Jio tetap menyukainya bahkan tanpa harus melihat dirinya di kaca terlebih dahulu. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara ponsel dari dalam saku He Jisung. Ekspresinya mendadak jadi panik karena ia baru menyadari bahwa dirinya sudah terlambat untuk pergi ke akademi. Jadi setelah He Jisung mengatakan ia senang bisa bertemu dengan Kim Jio, akhirnya ia langsung pergi meninggalkan Kim Jio sembari memintanya menjaga anjing-anjing itu untuknya. Sementara Kim Jio sendiri hanya tersenyum memandangi kepergian He Jisung. Di dalam benaknya ia penasaran apakah gadis baik hati itu akan datang lagi besok untuk melihat anjing-anjing tersebut. Pikiran itu terus membuat Kim Jio merenung sepanjang malam. Ia kembali teringat dengan para peneliti di laboratorium yang hanya memperlakukannya seperti kelinci percobaan. Bahkan setelah berhasil melarikan diri, semua orang yang ia temui di luar selalu lari ketakutan saat melihat dirinya. Namun He Jisung berbeda, gadis itu tidak hanya memberinya makanan, dia juga memberinya pakaian, bahkan berbicara dengannya. Dan yang terpenting, He Jisung adalah orang pertama yang memperlakukan dirinya seperti manusia biasa. Sambil mengelus salah satu anjing yang berada di dekatnya, Kim Jio berterima kasih kepada anjing tersebut, karena jika ia tidak bertemu dengannya, mungkin ia takkan pernah bertemu dengan He Jisung. Lalu ketika anjing itu merespon ucapan Kim Jio dengan menjilati kacamatanya, akhirnya Kim Jio pun memikirkan untuk memberikan sebuah nama pada anjing tersebut dengan nama Gamja. Dan anehnya, ternyata anjing itu langsung menggonggong kecil seolah ia menyukai nama tersebut. Pikiran Kim Jio kemudian kembali melayang pada roti lapis yang diberikan He Jisung sebelumnya. Ia masih bisa mengingat rasa sayuran segar dan daging yang begitu lezat hingga sekarang. Semakin ia mengingat semua kebaikan yang diterimanya hari itu, semakin yakin pula dirinya bahwa He Jisung pasti seorang malaikat yang turun ke dunia. Sehingga perasaan hangat itu jadi membuat Kim Jio sangat ingin menantikan hari esok. Ia bahkan membayangkan bagaimana jika dirinya tetap tinggal di sana dan kembali bertemu dengan gadis itu. Namun begitu Kim Jio kembali teringat bahwa dirinya sedang dalam pengejaran laboratorium, kenyataan pahit yang menghantam pikirannya itu langsung membuat senyumnya memudar. Ia tahu keberadaannya dapat membahayakan siapapun yang berada di dekatnya. Jadi meskipun berat baginya, akhirnya Kim Jio membuat keputusan ia harus pergi dari sini agar He Jisung tidak ikut terseret dalam bahaya. Langkah demi langkah terus membawanya berjalan tanpa tujuan yang jelas. Hingga akhirnya ia tiba di dekat sebuah bangunan beton besar yang tampak sepi. Tubuhnya yang sudah lama tidak mendapatkan cukup nutrisi mulai menunjukkan batasnya, membuat dirinya sekali lagi harus kembali terkapar di tempat sampah. Sesaat kemudian ketika Kim Jio akhirnya tersadarkan oleh seekor tikus yang menerobos masuk ke dalam kerangka tubuhnya, sambil mengomeli dirinya sendiri karena tidur sembarangan. Rasa lapar di perutnya kini datang lagi seperti alarm yang kembali mengingatkannya pada kenyataan. Untungnya, kali ini ia sudah mempersiapkan sesuatu. Lalu dengan bangga, Kim Jio langsung mengeluarkan sedikit makanan anjing yang sebelumnya ia simpan untuk keadaan darurat.
Bahkan meski ia tahu makanan itu adalah makanan anjing, ia hanya perlu membayangkan roti lapis ketika memakannya dan berharap rasanya akan mirip. Namun sebelum fantasinya terlalu jauh, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik makanan dari tangannya. Kim Jio langsung terkejut saat melihat kehadiran anjing Gamja yang sedang mengunyah seluruh makanan anjing miliknya dengan wajah bahagia. Sementara ketika ia memarahi anjing itu karena telah menghabiskan seluruh makanan tersebut, saat itulah Kim Jio baru menyadari ada yang aneh dengan situasi ini. Sebuah pertanyaan kemudian muncul di kepala Kim Jio. Bagaimana mungkin anjing ini bisa menemukan dirinya, padahal lokasi sebelumnya cukup jauh dari sini? Dan jika Gamja ada di sini, mungkinkah ada juga orang lain yang datang bersamanya? Namun belum sempat ia menyelesaikan pemikiran tersebut, sebuah suara yang sangat familiar tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Sosok itu adalah He Jisong yang muncul di hadapannya dengan nafas terengah-engah. Ia terlihat kesal karena Kim Jio pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sementara Kim Jio yang melihat kemunculannya justru merasa sangat senang, meskipun wajahnya sendiri tetap datar. He Jisong kemudian mengungkapkan bahwa ia sudah mencari Kim Jio sepanjang hari dengan mengikuti jejak bau Kim Jio yang dikenali oleh anjing-anjing ini. Sekali lagi ia memarahi Kim Jio karena nekat pergi sendirian. Apalagi sangat berbahaya bagi Kim Jio berkeliaran di tempat terbuka dengan keadaan seperti itu. Kim Jio yang mendengarnya langsung meminta maaf dan mengaku. Ia sengaja pergi karena takut dirinya hanya akan menjadi beban bagi He Jisong. Namun bukannya kesal, gadis itu justru tersenyum lega. Karena yang terpenting baginya, Kim Jio berhasil ditemukan lagi. Lalu setelah anjing Gamja ikut melompat ke pelukan Kim Jio sambil menjilati wajahnya, seolah ia ingin memberitahu bahkan anjing ini juga sangat mengkhawatirkan Kim Jio. He Jisong kemudian langsung mengeluarkan berbagai cemilan kue dan susu. Ia tahu Kim Jio pasti masih lapar karena sejak kemarin Kim Jio hanya makan satu roti lapis. Hingga setelah Heji memintanya untuk mencicipi kue cookies yang dicampur dengan susu. Kim Jio menatap makanan itu dengan penuh rasa penasaran. Ia bahkan sama sekali tidak mengenali nama makanan tersebut. Tapi begitu ia mencobanya dalam satu gigitan pertama, seketika langsung membuatnya menangis haru. Karena rasa manis yang meleleh di mulutnya sungguh terasa sangat lezat. Sementara ketika He Jisong tertawa lepas melihat reaksi Kim Jio yang sangat lucu, sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Lengan Kim Jio yang hilang kini perlahan mulai beregenerasi, memunculkan tulang baru yang disusul dengan daging yang sedikit demi sedikit menutupi kerangkanya. He Jisong hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan itu. Dengan penasaran ia bertanya apakah proses penyembuhannya memang selalu berlangsung seperti ini, dan apakah bisa pulih seutuhnya dalam waktu beberapa hari. Namun Kim Jio segera menjelaskan kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebab dengan kondisinya sekarang, tubuhnya bahkan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya. Makanan memang membantu proses regenerasinya, tetapi pengaruhnya sangat kecil. Mendengar penjelasan itu, He Jisong kembali bertanya, apakah tidak ada metode lain yang bisa mempercepat proses regenerasi tersebut? Kim Jio sendiri sebenarnya mengetahui jawabannya, yaitu ia bisa menyerap darah dalam jumlah besar. Tapi Kim Jio lebih memilih berbohong karena tidak ingin membuat He Jisong ketakutan. Lalu ia mengatakan bahwa satu-satunya cara lain hanya bisa dilakukan di laboratorium. Setelah mendengarnya, kini He Jisong akhirnya mengerti mengapa hanya pihak laboratorium yang bisa memulihkan Kim Jio sepenuhnya. Sebab mereka perlu bereksperimen pada Kim Jio sesuai keinginan mereka. Dan karena itulah, mereka masih mengejar Kim Jio tanpa henti, tidak peduli dimanapun ia bersembunyi. Namun begitu mendengar pengakuan Kim Jio mengenai alasannya pergi diam-diam semalam, yaitu karena dia tidak ingin He Jisong ikut terseret dalam bahaya jika orang-orang laboratorium berhasil menemukannya. He Jisong justru mengambil keputusan yang tidak terduga. Ia langsung berdiri sambil mengatakan bahwa mereka harus pergi ke kantor polisi. Tetapi Kim Jio langsung menolak usulan tersebut, karena menurutnya polisi hanya akan menganggapnya sebagai monster lalu menangkapnya. Hingga setelah He Jisong mengungkapkan bahwa kakak perempuannya adalah seorang polisi, bahkan kakaknya juga merupakan seorang heart mutant. Pengakuan itu sontak membuat Kim Jio terdiam. Dengan ragu ia memastikan apakah He Jisong benar-benar serius, lalu gadis itu langsung mengangguk tanpa sedikit pun keraguan. Jadi meskipun Kim Jio masih belum bisa mempercayainya begitu saja, mengingat terlalu banyak pengkhianatan yang telah ia alami, membuatnya sulit membuka hati kepada siapapun. He Jisong tetap tidak menyerah. Ia terus meyakinkan Kim Jio agar mau mempercayainya sekali ini saja. Apalagi kakaknya adalah orang yang baik dan pasti bersedia membantu mereka. Setelah mendengar bujukan itu, Kim Jio kembali terdiam cukup lama. Ia memang masih menyimpan keraguan, tetapi untuk pertama kalinya ia mulai membuka pikirannya dan perlahan mempertimbangkan usulan He Jisong. Tak lama kemudian setelah He Jisong dan Kim Jio berpamitan kepada anjing-anjing yang mereka rawat bersama, Kim Jio bertekad kali ini ia tidak akan melarikan diri seperti pecundang lagi, dan ia pasti akan kembali untuk melihat anjing-anjing tersebut begitu semuanya selesai. Namun tepat ketika Kim Jio baru saja melangkah pergi sambil memikirkan setelah 3 tahun berlari dan dikejar,
Apakah dengan kehadiran He Ji Song benar-benar bisa membantunya untuk hidup tanpa perlu melarikan diri? Tiba-tiba datang sebuah mobil yang melaju dengan cepat ke arah Kim Jio, hingga menabrak tubuh kerangka itu sampai terlempar dan jatuh terkulai di jalanan. He Ji yang melihatnya langsung membelalak panik mengkhawatirkan Kim Jio. Lalu pada detik berikutnya, muncul lagi seorang pria yang tiba-tiba mencengkram He Ji sambil berteriak, "Cepat tangkap bajingan mutan itu sebelum orang-orang berdatangan." Sejumlah preman kemudian langsung bergerak dan mencengkeram Kim Jio dengan erat. Sementara di sisi lain, seorang pria yang memimpin mereka terlihat sedang menyalakan rokok sebelum ia berkata kepada Kim Jio, "Akhirnya aku menemukanmu, dasar kerangka bajingan." Lalu setelah pria itu memerintahkan bawahannya untuk membawa Kim Jio sambil membalas semua perbuatannya. Sesaat kemudian terlihat 3 mobil hitam yang melaju kencang di jalanan, membawa He Ji Song di dalamnya sebagai sandera. Sementara Kim Jio justru diseret dengan tali di jalanan, hingga permukaan jalan itu terus mengikis tulangnya tanpa henti. Di sepanjang penderitaan itu, Kim Jio hanya bisa menyesali dirinya yang tidak mampu melakukan apapun. Dengan putus asa, ia mencoba meraih permukaan aspal dengan tangannya, tetapi justru melukai dirinya sendiri dalam proses itu. Ia sekali lagi menyalahkan dirinya sendiri, dan karena dirinya, He Ji Song yang tidak bersalah juga ikut dibawa oleh mereka. Dengan tangannya yang terus terkikis, Kim Jio tidak berhenti berusaha berpegangan tanpa mempedulikan rasa sakitnya. Namun apalah daya, kecepatan mobil yang melaju semakin kencang justru membuat tubuhnya terpental berkali-kali, membuatnya mulai mengutuk kemampuan jantung kebangkitan miliknya yang tidak berguna seperti sampah. Bahkan yang lebih buruk lagi, ia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan He Ji Song. Tanpa harapan, Kim Jio hanya bisa memohon dalam hatinya agar seseorang muncul dan menghentikan situasi ini. Dan pada saat itulah, sekelompok anjing yang dipimpin oleh Gamja berhasil mengejar mobil para preman tersebut. Para anjing itu kemudian langsung menggigit dan menarik tali yang menyeret Kim Jio dengan kekuatan besar. Hingga setelah mereka berjuang bersama-sama, akhirnya tali itu terputus membebaskan Kim Jio dari kendaraan yang sedang melaju. Tapi begitu para penjahat menyadari kerangka hidup yang mereka bawa terlepas di tengah jalan, dengan cepat mereka langsung berbalik untuk menyerang kawanan anjing yang masih berusaha melindungi Kim Jio. Sementara di sisi Kim Jio yang melihat kedatangan mereka, ia hanya bisa berharap dalam keputusasaan agar mereka tidak melukai anjing-anjing tersebut. Namun tanpa mempedulikan Kim Jio, para penjahat itu justru langsung menyerang semua anjingnya tanpa ampun. Kim Jio yang semakin merasa bersalah atas kejadian ini, dengan susah payah ia mencoba bangkit sambil memikirkan cara untuk membantu anjing-anjing tersebut. Hingga ketika ia melihat darah di kaki salah satu penjahat yang digigit oleh Gamja. Saat itulah Kim Jio baru menyadari bahwa dirinya masih bisa menyerap darah penjahat itu untuk mempercepat regenerasinya. Namun belum sempat Kim Jio menyeret tubuhnya yang hancur bisa mencapai cairan merah kental yang tumpah di depannya. Sialnya ia sudah terlambat karena anjing-anjing yang ingin diselamatkannya justru telah terkapar tak berdaya. Mata Kim Jio langsung membelalak diliputi amarah yang begitu besar saat melihat pemandangan tragis tepat di depannya. Ia sadar bukan hanya Gamja saja yang tumbang, tapi semua anjing lainnya juga sudah dilumpuhkan oleh para penjahat itu. Kim Jio yang melihatnya sontak jadi teringat kembali dengan kenangan 10 tahun penderitaannya, di mana ia yang terus menjalani rutinitas penyiksaan dengan tubuh yang dihancurkan setiap hari. Lalu para ilmuwan kembali memulihkannya dengan menyuntikkan darah, hanya untuk melakukan eksperimen mengerikan itu lagi. Meski begitu, Kim Jio tidak bisa mati bahkan jika ia menginginkannya. Jadi karena itulah ia merencanakan pelarian, dan dengan sedikit keberuntungan ia berhasil melarikan diri dari laboratorium. Namun kenyataan di dunia luar yang ia dapati justru berlawanan dengan harapannya. Orang-orang di luar membenci dirinya, bahkan semua orang yang ia temui hanya melihatnya sebagai monster menyeramkan. Hingga sampailah ketika ia bertemu He Ji dan anjing-anjing yang memperlakukannya dengan baik selayaknya manusia normal. Secara tidak langsung, dorongan demi melindungi mereka yang berharga baginya telah memicu jantungnya untuk mengalami reawakening. Di sini terlihat Kim Jio yang tanpa sadar mulai menyerap darah anjing yang terluka di sekelilingnya, hingga cairan merah itu seketika bergerak dengan sendirinya dan tertarik ke arah tubuh Kim Jio. Lalu begitu semua cairan merah itu menyelimuti tubuh Kim Jio seperti pusaran angin, satu persatu bagian tubuhnya mulai beregenerasi melapisi tulang-tulangnya dengan daging. Dan alhasil, pemuda malang itu akhirnya telah mendapatkan wujud manusia seutuhnya. Kim Jio yang baru pertama kali melakukan regenerasi penuh seperti ini, sontak ia jadi sangat terkejut dan senang melihat tubuhnya yang bisa utuh kembali, sama seperti saat ia masih muda yang dipenuhi energi. Namun kegembiraan itu seketika lenyap setelah ia menyadari kenyataan pahit bahwa dirinya bisa sembuh total berkat menyerap darah anjing-anjing yang terkapar di sekitarnya. Sementara ketika para penjahat mulai ketakutan setelah melihat kebangkitan Kim Jio, salah satu dari mereka malah nekat ingin menyerang bocah itu selagi dia lengah. Tetapi bahkan tanpa perlu menoleh,
Kim Jio langsung melayangkan pukulan penuh amarah yang menghantam wajah pria itu, hingga tubuhnya terpental dengan kekuatan luar biasa dan menjebol pintu mobil di belakangnya. Melihat pemandangan tersebut, para penjahat yang tersisa langsung gemetar ketakutan, bahkan tidak seorang pun yang berani untuk bergerak. Lalu begitu Kim Jio berlutut sambil memeluk anjing Gamja yang tidak berdaya lagi, dengan amarahnya yang telah memuncak, Kim Jio pun berkata pelan namun penuh intimidasi. Aku tahu cara yang paling menyakitkan untuk membuat seseorang mati. Jadi bagi siapapun yang menjawab pertanyaanku lebih dulu, kau bisa saja kuampuni. Sekarang jawab pertanyaanku, kemana kalian membawa Heji? Setelah 10 tahun hidup sebagai bahan eksperimen, untuk pertama kalinya Kim Jio berhenti melarikan diri. Namun kebangkitan kekuatannya bukanlah akhir dari penderitaannya. Justru sejak detik itu, semua orang yang berada di balik laboratorium akan segera menyadari satu kenyataan. Mangsa yang selama ini mereka buru, kini telah berubah menjadi pemburu. Dan perjalanan balas dendam Kim Jio baru saja dimulai. Sementara itu di sisi lain yang jauh dari tempat Kim Jio berada, sebuah karung yang menutupi kepala Heji akhirnya dilepaskan dengan kasar. Gadis itu langsung terjatuh dalam posisi berlutut sambil mengatur napasnya yang memburu. Matanya bergerak ke segala arah dengan penuh kepanikan, berusaha memahami di mana dirinya berada. Di sudut ruangan terlihat beberapa tubuh yang tergeletak di lantai, sementara bercak darah yang belum mengering membuat suasana terasa semakin mencekam. Namun belum sempat Heji memahami apa yang sedang terjadi. Seorang pria langsung menjambak rambutnya dengan kasar sambil mengeluhkan Heji yang terlalu berisik. Lalu setelah ia mencondongkan wajahnya dan bertanya, apakah Heji punya nyawa cadangan sampai berani berteriak di tempat ini? Saat itu ia langsung mengeluarkan foto Kim Jio sembari mengatakan, kalau kau mau menyalahkan seseorang, jangan salahkan kami. Salahkan saja tengkorak brengsek itu. Kau jadi ikut terseret ke dalam masalah ini karena sudah membantunya. Jadi kalau kau tidak mau mati, tutup mulutmu dan diam di sini. Sementara tepat ketika pria itu berbisik lebih dekat, tidak akan ada yang peduli meskipun beberapa orang hilang dan mati di tempat ini. Kalimat itu langsung membuat tubuh Heji membeku sepenuhnya dalam rasa takut yang tidak bisa ia kendalikan. Namun di tengah tekanan itu, ponsel pria tersebut tiba-tiba berdering keras, memotong suasana intimidasi yang menekan. Ia menjawabnya dengan nada kesal sambil bertanya, mengapa orang yang menghubunginya belum datang ke lokasi, dan di mana tengkorak brengsek itu sekarang? Lalu begitu anak buahnya melaporkan kekacauan yang terjadi terkait Kim Jio dan kawanan anjing yang ikut terlibat. Laporan tersebut membuat situasinya semakin tidak jelas. Terlebih lagi ketika disebutkan bahwa kerangka itu tiba-tiba berubah menjadi manusia. Sang bos yang mendengarnya langsung meledak marah, meneriaki bawahannya agar berbicara dengan benar. Namun begitu bawahannya kembali menjelaskan soal kawanan anjing yang datang membantu Kim Jio, dan sekarang tengkorak itu sudah kabur. Dengan amarah yang semakin memuncak, sang bos kembali menegaskan kepada bawahannya, jika mereka gagal membawa kembali target itu, maka kepala mereka semua akan diledakkan. Kemudian setelah ia menutup teleponnya dengan membantingnya ke lantai, pria itu kembali mencengkeram Heji sambil menanyakan di mana keberadaan kerangka yang mereka cari. Namun karena Heji menjawab bahwa ia tidak tahu di mana Kim Jio sekarang, dengan seringai dingin pria itu langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Heji, seolah siap membuat beberapa lubang di tubuhnya untuk memaksanya memberitahukan keberadaan Kim Jio. Heji yang sudah berada di ambang kepanikan hanya bisa menangis dalam diam sambil mengingat perkataan Kim Jio mengenai dirinya yang sedang dikejar. Karena itulah, ia mencoba untuk tetap bersikap bodoh agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Untungnya tepat ketika pisau tersebut semakin dekat ke wajah Heji, tiba-tiba ada sesuatu yang terlempar dengan keras di sampingnya, hingga sang bos pun mendapati salah satu anak buahnya yang terhempas menghantam lantai. Di tengah suasana yang masih dipenuhi ketegangan, seluruh perhatian orang-orang di ruangan itu langsung teralihkan ke arah pintu masuk. Tanpa ada yang menyadari sejak kapan ia datang, sesosok pemuda telah berdiri di ambang pintu dengan rambut yang menutupi sebagian wajahnya, sementara tubuhnya memancarkan aura dingin yang langsung membuat ruangan terasa jauh lebih sunyi. Sang pemimpin kelompok itu sontak mengernyitkan dahinya, karena ia sama sekali tidak mengenali sosok asing tersebut. Sedangkan anak buahnya tampak saling berpandangan dengan kebingungan, mencoba menebak siapa bocah kurus yang berani datang sendirian ke markas mereka. Hingga sampailah keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh salah satu preman yang melangkah maju sambil tertawa meremehkan. Ia memanggil pemuda itu sebagai pengemis dan bertanya dengan nada mengejek siapa pengemis ini sebenarnya. Namun belum sempat ejekan tersebut berakhir. Dalam sekejap tangan Kim Jio sudah mencengkeram leher pria itu dan mengangkat tubuhnya ke udara hanya dengan satu tangan. Pria tersebut langsung meronta-ronta dalam kepanikan. Sementara wajahnya berubah pucat karena tidak percaya bocah yang tampak kurus itu memiliki kekuatan sebesar ini. Kim Jio kemudian menatap pria itu tanpa sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Ia mengungkapkan tujuannya datang ke tempat ini hanya untuk membalas dendam.
Bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi anjing-anjing yang mati karena ulah mereka. Kalimat itu sontak membuat suasana berubah jadi semakin mencekam. Sang pemimpin yang naik pitam kemudian langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang. Beberapa pria segera berlari ke arah Kim Jio dan melayangkan pukulan bertubi-tubi. Tetapi pemuda itu bahkan tidak bergeming ketika sebuah pukulan keras menghantam wajahnya. Lalu dalam satu gerakan cepat, Kim Jio langsung membalas dengan sebuah pukulan telak ke dagu lawannya, hingga pria tersebut terlempar beberapa meter ke belakang sambil memuntahkan darah. Saat melihat kesempatan itu, seorang pria langsung menerjang dari belakang dan berusaha menahan tubuh Kim Jio. Sementara satu orang lainnya segera menghantam wajah Kim Jio dengan serangan lutut, berharap bocah tersebut akan tumbang. Namun alih-alih melemah, sorot mata Kim Jio justru berubah semakin tajam sebelum ia menghantam pria di depannya dengan sundulan keras, sambil mengangkat tubuh pria yang mencengkram tangannya untuk ia banting ke lantai. Pemandangan itu telah membuat seluruh preman yang masih berdiri mulai kehilangan kepercayaan diri mereka. Karena baru kali ini, mereka menghadapi manusia yang memiliki kekuatan monster. Di tengah keheningan yang mulai menyelimuti ruangan, Kim Jio kembali menatap satu persatu lawannya dengan ekspresi dingin. Ia bertanya, apakah mereka dikirim oleh laboratorium Hermes untuk menangkapnya? Heiji yang mendengar nama laboratorium tersebut, sontak ia langsung terkejut dan sulit mempercayai. Apakah pemuda di hadapannya ini benar-benar Kim Jio yang pernah ia temui sebelumnya? Sementara di sisi sang pemimpin yang teringat pada peringatan dari pihak laboratorium mengenai target mereka yang mungkin tidak akan bisa dikenali lagi setelah mengalami regenerasi. Akhirnya ia mulai menyadari, ternyata bocah kurus yang berdiri di hadapannya bukanlah orang asing, melainkan dia adalah kerangka hidup yang selama ini diburu oleh laboratorium. Kesadaran itu seketika membuat suasananya berubah drastis. Sang pemimpin langsung mengangkat pistolnya dan melepaskan tembakan ke arah Kim Jio, hingga peluru tersebut menghantam tubuh pemuda itu dengan keras. Kemudian setelah ia tersenyum puas karena target yang selama ini mereka cari akhirnya muncul dengan sendirinya. Tanpa membuang waktu, ia segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengeluarkan senjata mereka. Dan dalam hitungan detik, suara tembakan langsung menggema di ruangan ketika satu persatu pistol diarahkan tepat ke tubuh Kim Jio. Lalu begitu sang pemimpin kembali berteriak agar mereka tidak ragu menarik pelatuknya, karena jika semakin cepat bocah itu ditumbangkan, maka semakin besar pula imbalan yang akan mereka dapatkan. Peluru demi peluru seketika menghantam tubuh Kim Jio tanpa belas kasihan. Dagingnya tercabik-cabik dan punggungnya ditembus berkali-kali. Sementara benturan logam yang terus-menerus menghancurkan tulang-tulangnya telah membuat tubuhnya perlahan kehilangan kekuatan untuk tetap berdiri. Bahkan ketika salah satu peluru menembus paru-parunya, napas Kim Jio mulai terasa semakin berat di tengah hujan peluru yang tidak kunjung berhenti. Melihat pemandangan mengerikan itu, Heiji langsung berteriak putus asa sambil memohon agar mereka menghentikan tembakan tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang menggubris teriakannya. Sang pemimpin justru terus memerintahkan anak buahnya untuk menembak tanpa ampun hingga memastikan bocah itu tidak mampu beregenerasi lagi. Dan pada akhirnya, setelah menerima rentetan tembakan yang seolah tidak pernah habis, Kim Jio pun tumbang dengan seluruh tubuhnya yang dipenuhi lubang peluru, sementara darahnya yang mengalir telah memenuhi lantai di sekitarnya. Sang pemimpin kemudian langsung bersorak gembira saat melihat target mereka akhirnya berhasil dilumpuhkan. Namun sayangnya, ternyata kemenangan itu hanya berlangsung sesaat. Karena di tengah keheningan yang semakin mencekam, jari tangan Kim Jio tiba-tiba bergerak dan mulai menyerap darah yang menggenang di lantai mengalir ke tubuhnya. Bahkan bukan hanya darah miliknya, tetapi darah para anak buah yang telah tumbang juga ikut bergerak dengan sendirinya menuju satu titik yang sama. Lalu begitu jantung kebangkitan di dalam tubuh Kim Jio mulai memancarkan cahaya terang, seorang pria yang melihat pemandangan itu langsung berteriak panik memanggil bosnya. Karena tubuh Kim Jio yang tadi mereka anggap telah mati, kini mulai bangkit kembali. Darah yang berkumpul di sekelilingnya seolah menyelimuti seluruh tubuh Kim Jio, membuat pemandangan itu terlihat jauh lebih mengerikan. Sang pemimpin yang melihatnya langsung diliputi ketakutan dan sulit mempercayai. Bagaimana mungkin pemuda yang ditembaki tanpa henti itu mampu bangkit kembali layaknya mayat hidup? Namun sebelum Kim Jio sempat pulih sepenuhnya, dengan segera ia langsung meneriaki anak buahnya agar tidak hanya berdiri mematung. Lalu mereka pun kembali menghujani tubuh Kim Jio dengan rentetan tembakan tanpa ampun. Peluru-peluru itu sekali lagi menembus tubuh Kim Jio dan merobek dagingnya, bahkan menghancurkan tulang-tulangnya untuk yang kesekian kali. Tetapi berbeda dari sebelumnya, kini Kim Jio mulai menyadari sesuatu. Rasa sakit itu tidak lagi terasa seburuk yang ia bayangkan. Luka-luka yang terus bermunculan memang masih merobek tubuhnya. Namun regenerasi yang dimilikinya terus bekerja tanpa henti, membuat setiap kerusakan perlahan menghilang sebelum sempat benar-benar melumpuhkannya. Kesadaran itu langsung membangkitkan kembali ingatannya yang selama ini berusaha ia lupakan. Bayangan laboratorium Hermes kembali memenuhi pikirannya.
mengingatkan bagaimana tubuhnya dulu berkali-kali dihancurkan oleh cairan eksperimen dan mesin-mesin raksasa tanpa sedikit pun belas kasihan. Jadi jika dibandingkan dengan seluruh penyiksaan yang pernah ia alami di tempat itu, rentetan peluru yang kini menghantam tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Kim Jio kemudian mulai melangkah mendekati sang pemimpin. Lalu dalam satu gerakan cepat, ia melayangkan pukulan keras tepat ke wajah pria itu. Benturan tersebut langsung melempar tubuh sang bos beberapa meter ke belakang hingga menghantam lantai dengan keras. Sementara seluruh anak buahnya hanya bisa membelalak tidak percaya melihat pemimpin mereka dijatuhkan dengan begitu mudah. Namun Kim Jio sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Ia langsung berbalik dan menghantam salah seorang preman dengan pukulan telak, hingga membuat tubuh pria itu terpental menghantam dinding sambil memuntahkan darah. Begitu melihat kekuatan Kim Jio yang di luar nalar itu, para preman yang tersisa mulai diliputi kepanikan. Karena mereka sadar tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan bocah tersebut. Sementara di sisi lain, amarah Kim Jio justru terus membesar. Di dalam pikirannya, bayangan anjing-anjing yang selama ini menemaninya kembali bermunculan. Ia teringat bagaimana mereka rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi dirinya. Dan semakin jelas bayangan itu muncul, semakin besar pula rasa bersalah yang memenuhi hatinya, karena ia merasa tidak mampu melindungi mereka. Kemarahan itulah yang kini menjadi sumber kekuatannya. Setelah melihat seluruh anak buahnya ditumbangkan, sang pemimpin yang sudah babak belur langsung menarik Heiji dan menjadikannya sebagai sandera. Ia mencoba mengancam Kim Jio agar tidak mendekat lagi. Namun ancaman itu sama sekali tidak menghentikan Kim Jio. Lalu dalam sekejap, Kim Jio sudah berada tepat di hadapan sang pemimpin untuk menghantam wajah pria itu dengan pukulan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Bahkan belum sempat lawannya memulihkan diri, pukulan Kim Jio berikutnya kembali mendarat tanpa ampun. Serangan demi serangan terus menghantam wajah sang pemimpin itu, seolah seluruh amarahnya telah diluapkan pada orang yang berada di hadapannya. Dengan suara yang dipenuhi kesedihan, Kim Jio mengungkapkan bahwa ia tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan teman-teman anjingnya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun justru dari sanalah seluruh kemarahannya berasal. Kim Jio kembali menghantam sang pemimpin dengan sekuat tenaganya, hingga benturan tersebut membuat dinding di belakang pria itu ikut retak. Tubuh sang bos terjatuh dengan kondisi penuh luka. Sementara wajahnya mulai dipenuhi ketakutan saat menyadari bahwa sosok yang ia hadapi benar-benar tidak bisa dihentikan. Dalam keputusasaan, pria itu akhirnya memohon agar nyawanya diampuni. Namun karena bagi Kim Jio penyesalan itu sudah terlalu terlambat, saat itu ia langsung melayangkan pukulan keras tepat ke wajah sang pemimpin, membuatnya menjerit kesakitan sambil memuntahkan darah. Tetapi Kim Jio masih belum menghentikan serangannya. Ia terus menghujani wajah pria itu dengan pukulan demi pukulan untuk melampiaskan seluruh amarah dan kesedihan yang memenuhi dadanya. Hingga sampailah ketika sang pemimpin telah kehilangan kesadaran dan terkulai tak bergerak di lantai. Akhirnya suasana ruangan itu perlahan sunyi kembali, sementara Kim Jio hanya berdiri diam menatap tangannya yang kini dipenuhi darah. Tatapannya kemudian tertuju ke arah tubuh sang pemimpin yang sudah tidak mampu melawan lagi, tetapi ekspresi di wajahnya tetap kosong, seolah kemenangan tersebut sama sekali tidak berarti baginya. Hingga ketika Kim Jio mendengar suara Heiji yang memanggil namanya. Barulah Kim Jio menoleh ke arah gadis itu, lalu ia perlahan melangkahkan kakinya menghampiri Heiji yang masih terduduk lemas di lantai. Setelah memastikan gadis itu benar-benar selamat, tatapan dingin yang sejak tadi memenuhi wajahnya akhirnya mulai memudar. Heiji menatap tubuh Kim Jio yang penuh luka sambil menahan air mata. Gadis itu masih tidak habis pikir bagaimana pemuda di hadapannya mampu bertahan setelah menerima begitu banyak tembakan. Membuatnya khawatir apakah Kim Jio benar-benar baik-baik saja. Namun alih-alih menjawab pertanyaan itu, Kim Jio justru langsung berlutut memeluk Heiji sambil mengucapkan syukur karena Heiji masih hidup. Dengan air mata yang mulai mengalir di wajahnya, Kim Jio mengungkapkan seluruh anjing yang berusaha menyelamatkannya telah mati. Hal itu terus membuatnya ketakutan karena ia tidak ingin Heiji mengalami nasib yang sama. Tapi setelah memastikan Heiji masih hidup, membuatnya sangat bersyukur dan ingin berterima kasih sekali lagi. Mendengar ucapan tersebut, Heiji hanya menatap Kim Jio dalam diam. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa Kim Jio berterima kasih setelah semua yang Kim Jio lakukan untuknya. Lalu sambil membalas pelukan Kim Jio dengan lembut, Heiji pun mengatakan justru dirinya lah yang seharusnya berterima kasih. Karena Kim Jio telah berkali-kali mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian terdengar suara sirin polisi yang mendekati lokasi kejadian. Polisi bersama seorang detektif segera memasuki gedung tersebut dan langsung mengamankan seluruh pelaku yang masih bisa bergerak. Sang pemimpin kelompok itu telah diborgol sebelum akhirnya dibawa keluar oleh para petugas. Melihat kondisi ruangan yang porak-poranda, salah satu polisi tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Ia sama sekali tidak percaya kerusakan sebesar ini bisa terjadi hanya karena perkelahian antar geng. Sementara di sisi lain, Kim Jio dan Heiji hanya mengamati situasi tersebut dari tempat persembunyian mereka.
Kim Jio kemudian bertanya apakah tidak masalah jika mereka pergi begitu saja tanpa memberi keterangan kepada polisi. Namun Heji segera menjelaskan bahwa kakak perempuannya pernah mengingatkan agar tidak sembarangan terlibat dalam kasus yang berkaitan dengan mutan. Terlebih lagi, jika semakin banyak orang mengetahui keberadaan Kim Jio, keadaannya justru akan menjadi semakin rumit. Karena itulah ia akan menyerahkan semua masalah tersebut kepada kakaknya. Sementara mereka berdua sebaiknya segera pergi meninggalkan tempat ini. Scene kemudian berganti ke sebuah hutan yang sunyi. Heji yang sejak tadi berusaha menahan emosinya, akhirnya ia pun menangis terseduh-seduh di hadapan kawanan anjing yang sudah tidak bernyawa lagi. Kim Jio perlahan menutupi wajahnya dengan kedua tangan saat ingatannya kembali dipenuhi bayangan teman-teman anjingnya yang gugur demi menyelamatkan dirinya. Ia hanya bisa meminta maaf kepada mereka satu persatu, sambil memanggil nama masing-masing anjing tersebut dengan suara yang dipenuhi penyesalan. Namun bagi Heji, justru dirinya yang merasa bersalah atas semua kematian ini. Dengan penuh penyesalan ia mengatakan, anjing-anjing itu rela mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi seseorang yang selama ini bahkan hanya mampu memberi mereka sedikit makanan. Kim Jio yang mendengarnya langsung menanggapi bahwa semua kejadian ini sama sekali bukan karena kesalahan Heji. Ia kemudian mulai menggigit jarinya hingga mengeluarkan darah, membuat Heji yang melihatnya langsung terkejut dan bertanya apa yang ingin Kim Jio lakukan. Dan seolah dirinya mendapat sebuah harapan baru, Kim Jio mengungkapkan jika darahnya mampu membuat tubuhnya beregenerasi, mungkin saja darah itu juga bisa menghidupkan kembali teman-temannya yang telah tiada. Cairan merah itu mulai bergerak secara tidak wajar, seolah benar-benar bereaksi terhadap keinginan Kim Jio. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, luka di jarinya justru beregenerasi terlalu cepat hingga membuat aliran darah tersebut terhenti. Kim Jio yang tidak ingin menyerah, lantas ia kembali menggigit jarinya lebih dalam agar darahnya terus mengalir. Tetapi kali ini Heji segera menghentikannya. Dengan air mata yang masih berlinang, gadis itu memohon agar Kim Jio tidak lagi menyakiti dirinya sendiri. Menurutnya jika anjing-anjing itu bisa melihat apa yang sedang dilakukan Kim Jio sekarang, mereka justru akan merasa lebih sedih. Lalu begitu Kim Jio bertanya, bukankah anjing-anjing itu akan membencinya karena dirinya lah yang menyebabkan kematian mereka? Heji kembali menjelaskan, Kim Jio benar-benar salah jika berpikir seperti itu. Menurutnya anjing-anjing tersebut sangat menyayanginya. Sejak awal mereka selalu bersikap waspada kepada semua orang, tetapi anehnya mereka justru langsung menerima Kim Jio tanpa rasa takut. Ucapan Heji tersebut sontak membuat Kim Jio terkejut, mengingat selama ini ia tidak pernah mengetahui kehidupan teman-temannya sebelum mereka bertemu. Melihat reaksi Kim Jio, Heji sekali lagi menjelaskan bahwa hampir seluruh tubuh anjing-anjing itu dipenuhi bekas luka akibat perlakuan buruk manusia. Jadi karena pengalaman itulah mereka selalu menjaga jarak dengan siapapun yang mendekat. Setelah mendengarnya, kini Kim Jio mulai menyadari, ternyata teman-temannya sudah lebih dulu merasakan penderitaan yang tidak kalah berat dibanding dirinya. Heji kemudian tersenyum tipis sambil mengatakan, karena itulah jika Kim Jio terus menyalahkan diri sendiri dan menyakiti dirinya seperti tadi, justru Kim Jio hanya akan membuat anjing-anjing tersebut merasa sedih. Lagi pula menurutnya, fakta bahwa mereka mendekati Kim Jio tanpa ragu, itu berarti mungkin mereka juga merasakan hal yang sama seperti Kim Jio. Kalimat itu langsung membuat Kim Jio kembali terdiam. Dan ia sekali lagi berterima kasih kepada Heji karena telah menasihatinya. Sementara ketika suasana sudah mulai tenang, tiba-tiba terdengar suara gonggongan kecil dari arah semak-semak. Kim Jio dan Heji langsung menoleh bersamaan ke sumber suara itu, hingga mereka pun mendapati seekor anak anjing kecil yang perlahan berjalan mendekati mereka. Heji yang melihatnya langsung bisa mengenali bahwa anjing tersebut adalah anak anjing Gamja yang ternyata masih hidup. Anak anjing kecil itu terus mengibaskan ekornya hingga akhirnya berhenti tepat di depan Kim Jio. Lalu ketika Kim Jio mendekatkan dirinya sambil berkata pelan, apakah anak anjing itu tidak membenci dirinya karena teman-teman dan ibunya telah mati? Sebagai jawaban, anak anjing itu hanya menjilat pelan tangan Kim Jio tanpa rasa takut dan tanpa kebencian. Yang ada hanyalah kasih sayang yang sama seperti sebelumnya, bahkan ia langsung tertidur lelap di pelukan Kim Jio. Heji yang melihat pemandangan tersebut, ia mulai memikirkan apa yang harus dilakukannya saat ini. Mengingat orang-orang dari laboratorium Hermes pasti belum berhenti memburu Kim Jio, dan ia juga tidak mungkin meninggalkan anak anjing yang selamat itu sendirian. Akhirnya Heji segera berjalan sedikit menjauh dan mengambil ponselnya. Ia memutuskan untuk menghubungi kakak perempuannya agar mereka bisa menentukan tempat yang aman untuk dituju. Hingga setelah Heji mengikuti arahan kakaknya, malam itu keduanya memutuskan untuk pergi meninggalkan hutan dan melintasi jalanan kota yang gelap dengan membawa satu-satunya harapan yang masih tersisa. Namun Kim Jio sama sekali tidak menyadari, pertarungan yang baru saja ia menangkan hanyalah permulaan. Karena musuh yang akan dihadapinya setelah ini akan jauh lebih mengerikan daripada siapapun yang pernah Kim Jio hadapi. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya Kim Jio dan Heiji tiba di sebuah apartemen yang cukup besar.
Melihat tempat tinggal semewah itu, Kim Jo hanya bisa berdiri terpaku sampai Heiji mempersilahkannya masuk dan menyuruhnya menganggap tempat itu seperti rumah sendiri. Namun Kim Jo justru ragu karena merasa dirinya hanyalah orang berbahaya yang sedang diburu. Mendengar ucapan itu, Heiji hanya tersenyum lalu berkata, mengingat Kim Jo bahkan sudah mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya, jadi tidak ada alasan untuk takut lagi. Sesaat setelah masuk ke dalam apartemen, perhatian Kim Jo justru tertuju pada bayangannya sendiri di cermin. Awalnya ia hanya menatap kosong, tetapi beberapa detik kemudian ia langsung berteriak panik hingga membuat Heiji ikut terkejut. Dengan wajah penuh kebingungan, ia menunjuk pipinya sendiri sambil mengatakan bahwa wajahnya telah kembali normal. Selama bertahun-tahun berada di laboratorium, tubuhnya memang memiliki kemampuan regenerasi yang sangat lambat, sehingga luka di wajahnya tidak pernah benar-benar pulih. Para ilmuwan hanya terus menjadikannya bahan eksperimen tanpa pernah memberinya kesempatan untuk sembuh. Karena itulah untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia akhirnya bisa melihat seperti apa wajah aslinya. Heiji yang mendengar cerita itu sampai terdiam, lalu saat ia bertanya berapa sebenarnya usia Kim Jo, pemuda itu sempat menghitung pelan sebelum mengingat bahwa dirinya dibawa ke laboratorium saat masih berusia 7 tahun. Dan selama 10 tahun, ia menghabiskan hidupnya sebagai kelinci percobaan sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Mendengar jawaban itu, Heiji langsung menyemburkan air yang sedang diminumnya. Ia sama sekali tidak menyangka Kim Jo ternyata baru berusia 17 tahun, bahkan seusia dengannya. Gadis itu pun langsung memprotes, kenapa selama ini Kim Jo membiarkannya memanggilnya paman. Namun begitu Kim Jo menjawab bahwa ia hanya merasa senang karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang memperlakukannya seperti manusia. Pengakuan sederhana itu membuat Heiji tak mampu berkata apa-apa. Ia merasa kisah hidup pemuda itu benar-benar menyedihkan. Singkat cerita, malam itu pun mereka menghabiskan waktu dengan makan malam bersama. Bagi Heiji, menu nasi dengan telur dan kecap hanyalah makanan biasa. Tetapi bagi Kim Jo, hidangan sesederhana itu terasa seperti makanan terenak yang pernah ia rasakan selama hidupnya. Sesaat kemudian, Heiji meminta Kim Jo beristirahat di sofa sambil mengatakan bahwa kakaknya tidak bisa pulang malam ini karena masih menangani pekerjaan yang mendadak. Dan sekali lagi malam itu terasa seperti mimpi bagi Kim Jo. Ia tidak pernah membayangkan bisa mandi menggunakan air hangat, makan dengan tenang, lalu tidur di atas sofa yang begitu empuk di rumah yang aman. Bahkan meski sempat panik karena mengira anak anjing yang diselamatkannya tersedak, keduanya akhirnya tiduran bersama di sofa. Kim Jo kemudian memutuskan memberi nama anak anjing itu sebagai Gamja Kentang Goreng. Sebuah nama yang terdengar aneh, tetapi justru membuatnya tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sambil memeluk kentang goreng, Kim Jo mulai menyadari seperti inilah rasanya memiliki kehidupan yang normal. Ada makanan hangat, tempat tidur yang nyaman, dan seseorang yang menerimanya tanpa rasa takut. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar kebahagiaan seperti ini dapat hilang dalam sekejap. Kim Jo kembali teringat pada kenangan buruknya saat masih berada di laboratorium. Saat itu seluruh mutan yang dijadikan bahan eksperimen akhirnya berhasil melakukan pelarian besar-besaran. Kim Jo yang memimpin mereka terus berteriak agar semua orang berlari menuju pintu keluar sebelum para penjaga datang. Namun harapan itu hanya bertahan sesaat. Pasukan bersenjata segera mengejar mereka dan tanpa ragu melepaskan serangan bertubi-tubi. Ledakan demi ledakan menghancurkan tanah, hingga para tahanan terpental dan bergelimpangan dalam keadaan terluka. Sebagian dari mereka bahkan sudah tidak sanggup berdiri lagi, sementara para tentara mulai mengarahkan senjata untuk menghabisi semuanya. Di tengah keputusasaan itu, beberapa mutan mencoba mempertaruhkan nyawa demi melindungi rekan-rekannya. Yang mana ketika para tentara menyerang mereka dengan ledakan api, ada pula gadis pengguna es yang menciptakan dinding pelindung sambil terus berteriak menyuruh Kim Jo untuk segera bangkit. Teman Kim Jo yang lain berusaha mati-matian menyelamatkan dirinya yang terjebak di antara reruntuhan, agar mereka bisa terus melarikan diri bersama. Dan saat akhirnya gadis es menarik tangan Kim Jo sambil berteriak bahwa pintu keluar sudah berada tepat di depan mata, Kim Jo kembali mengingat kenyataan pahit yang selama ini terus menghantuinya. Mereka memang berhasil keluar dari laboratorium, tetapi pada akhirnya mereka semua harus berpisah menyelamatkan diri masing-masing. Kembali ke masa kini, Kim Jo masih tertidur dengan wajah yang dipenuhi kesedihan. Di dalam pikirannya, ia kembali memikirkan teman-teman yang pernah melarikan diri bersamanya dari laboratorium. Ia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan sedikit kebahagiaan yang baru saja ia dapatkan akan direnggut untuk kedua kalinya. Tekad itu bahkan membuat energi merah mulai menyelimuti tangannya, sementara jantung mutan di dalam tubuhnya kembali berdetak kuat. Di pagi harinya, Heiji sudah bersiap berangkat ke sekolah. Sebelum pergi, ia memberitahu kepada Kim Jo bahwa kakaknya kemungkinan baru pulang malam nanti karena masih sibuk menangani pekerjaannya. Kim Jo pun mengangguk, lalu diam-diam berpikir sepertinya kehidupan sekolah sangat menyenangkan. Tak lama setelah Heiji hendak berangkat, kentang goreng terus mencakar pintu sambil merengek. Kim Jo menduga anak anjing itu hanya ingin berjalan-jalan, sehingga ia memutuskan mengajaknya keluar. Awalnya Heiji sempat khawatir karena Kim Jo masih diburu banyak orang.
Tetapi pemuda itu meyakinkan Heiji bahwa sekarang tidak ada yang akan mengenalinya karena wajahnya sudah kembali normal. Setelah Heiji pergi, Kim Jio mencoba memasangkan tali kekang pada anak anjing itu. Namun anak anjing itu justru terus meronta hingga membuat Kim Jio kebingungan. Melihat tali yang mengikat tubuh kecil itu, Kim Jio tiba-tiba teringat masa lalunya saat tubuhnya sendiri pernah diikat di kursi eksperimen sambil terus disiksa di laboratorium. Jadi karena tidak ingin kentang goreng merasakan hal yang sama, ia pun akhirnya melepas tali tersebut sambil meminta maaf. Namun keputusan itu justru menjadi awal masalah. Sebab begitu talinya dilepas, kentang goreng langsung berlari menghilang. Kim Jio pun panik dan segera mengejarnya ke seluruh penjuru kota. Ia bertanya kepada orang-orang di sekitar, mengintip ke bawah mobil, bahkan sampai mencari di dalam tempat sampah. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, Kim Jio mulai putus asa. Berbagai pikiran buruk memenuhi kepalanya. Ia takut anak anjing itu tertabrak kendaraan, atau yang lebih buruk lagi akan jatuh ke tangan orang-orang jahat, padahal baru semalam ia berjanji akan melindunginya. Sehingga akhirnya, pencarian Kim Jio telah membawanya ke sebuah sekolah. Di sana Kim Jio melihat kentang goreng yang sedang asik duduk di pinggir lapangan sambil menonton pertandingan sepak bola. Ia pun langsung menghela napas lega dan berlari menghampiri anak anjing itu. Dan tanpa sengaja, Kim Jio juga melihat seperti apa kehidupan sekolah untuk pertama kalinya. Di mana ada para siswa yang bermain sepak bola, mengobrol dengan teman-temannya, hingga berkumpul sambil menonton video di ponsel. Semuanya terlihat menikmati masa muda mereka, membuat Kim Jio hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Namun tanpa sengaja, ia juga mendengar percakapan yang membuat langkahnya terhenti. Beberapa siswa sedang membahas rumor tentang para mutan yang berasal dari laboratorium. Bahkan mereka mengatakan bahwa bagi siapapun yang berhasil menemukan seorang mutan, hadiahnya mencapai 1 miliar won. Mendengar hal itu, Kim Jio langsung sadar kalau keberadaannya masih sangat berbahaya. Jadi Kim Jio pun memutuskan, ia harus segera membawa kentang goreng pergi dari sekolah tersebut sebelum ada yang mengenalinya. Tetapi sayangnya, kentang goreng kembali membuat masalah. Anak anjing itu berlari menghampiri sekelompok siswi yang sedang merekam video tarian. Dan karena merasa gemas, salah satu dari mereka langsung menggendong kentang goreng dan mengajaknya berfoto. Sementara Kim Jio hanya bisa mengintip dari balik pohon, hingga pantulan tubuhnya tiba-tiba terlihat di layar ponsel siswi tersebut. Mereka langsung terkejut dan mengira Kim Jio adalah seorang penguntit. Kim Jio pun buru-buru meminta maaf sambil menjelaskan bahwa dirinya hanya sedang mencari anak anjing tersebut. Tetapi anehnya, setelah melihat wajahnya lebih jelas, para siswi itu justru berubah sikap. Mereka mulai memuji wajah Kim Jio yang tampan dan mengira kalau dia adalah murid baru di sekolah itu. Salah seorang gadis bernama Min Jong bahkan tanpa ragu mengajaknya untuk ikut membuat video bersama. Namun karena Kim Jio menolaknya, lantas ia kembali mencoba meminta akun Instagram Kim Jio agar bisa saling mengikuti. Dan kocaknya, permintaan sederhana itu justru membuat Kim Jio benar-benar kebingungan. Ia bahkan tidak tahu apa itu Instagram. Mendengar jawaban tersebut, Min Jong dan teman-temannya hanya bisa terdiam karena tidak menyangka masih ada anak seusia mereka yang sama sekali tidak mengenal media sosial. Teman-teman Min Jong sama sekali tidak percaya gadis itu baru saja ditolak untuk pertama kalinya. Sementara Min Jong sendiri mengira Kim Jio hanya sedang bersikap jual mahal. Namun Kim Jio sendiri tidak mempedulikan mereka. Ia hanya ingin mengambil kembali anak anjing tersebut dari pelukan Min Jong, lalu meminta maaf dan berjanji bahwa ia tidak akan kehilangannya lagi. Tapi tanpa mereka sadari, semua kejadian itu ternyata sedang diperhatikan oleh seorang perundung bernama Taegu. Dan karena si Taegu ini sangat cemburu saat melihat Min Jong berbicara dengan pria lain, sontak ia langsung merebut sebuah bola dan menendangnya dengan sekuat tenaga ke arah Kim Jio. Bola itu melesat seperti rudal, sementara Kim Jio yang menyadari dirinya tidak akan sempat menghindar, ia pun hanya memeluk kentang goreng sekuat mungkin agar anak anjing itu tidak terluka. Lalu pada detik berikutnya, bola itu akhirnya menghantam wajah Kim Jio dengan keras hingga darah langsung menetes dari hidungnya. Namun alih-alih mengkhawatirkan dirinya sendiri, Kim Jio yang kesal justru langsung menuntut permintaan maaf dari Taegu karena anjingnya hampir saja terluka. Awalnya Taegu sempat tertawa mengejek hidung Kim Jio yang mimisan. Tetapi begitu ia menyadari Min Jong sedang memperhatikannya, Taegu buru-buru merubah sikapnya dengan berpura-pura ramah di hadapan Kim Jio, hingga ia langsung meminta maaf seolah semuanya hanyalah kecelakaan. Dan berhubung Kim Jio sendiri juga tidak menyadari adanya niat buruk di balik sikap Taegu, akhirnya Kim Jio pun menerima permintaan maaf tersebut, lalu ia pergi sambil membawa anak anjing itu. Namun bagi Taegu yang menganggap urusan di antara mereka belum selesai, ia justru semakin membenci Kim Jio dan memerintahkan teman-temannya mencari tahu siapa sebenarnya pemuda itu. Padahal di sisi lain, Kim Jio sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap Taegu. Sebaliknya ia justru merasa senang, karena berkat kentang goreng akhirnya ia bisa melihat seperti apa kehidupan di sekolah dan bertemu dengan banyak orang seusianya. Bahkan Kim Jio mulai bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti dirinya juga bisa memiliki teman. Sayangnya, ternyata harapan itu malah langsung dimanfaatkan Taegu. Ia kembali menghampiri Kim Jio dengan senyum ramah, berpura-pura meminta maaf, lalu mengajaknya membeli roti sebagai tanda pertemanan.
Saat mendengar kata roti, mata Kim Jio langsung berbinar karena sudah sangat lama ia tidak merasakan makanan seperti itu. Hingga setelah ia memastikan bahwa Taegu juga akan membelikan makanan untuk kentang goreng, akhirnya Kim Jio pun langsung mengikuti Taegu tanpa curiga sedikit pun. Padahal semua itu hanyalah jebakan. Yang mana tepat ketika mereka sudah tiba di tempat yang sepi, Taegu langsung menendang Kim Jio dari belakang, hingga membuatnya terjatuh bersama kentang goreng. Beberapa perundung lain yang sejak awal bersembunyi, kini segera keluar dan mengepungnya. Mereka menertawakan Kim Jio yang begitu mudah diperdaya hanya karena dijanjikan roti. Awalnya Kim Jio tidak membalas perlakuan mereka dan hanya ingin meminta agar jangan membuat anjingnya ketakutan. Namun karena para perundung itu justru semakin menghina Kim Jio dan mencoba merampas anjing tersebut darinya. Dalam sekejap, Kim Jio langsung melayangkan satu pukulan yang membuat tubuh pria itu terpental beberapa meter hingga pingsan bersimbah darah. Semua orang langsung membeku dan tidak menyangka, ternyata pemuda polos di hadapan mereka memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan saat para perundung lain serentak mencoba menyerang Kim Jio, secara tidak langsung, hal itu telah memicu jantung mutan di dalam tubuhnya berdetak semakin kencang. Lalu dengan gerakan yang begitu cepat, satu persatu lawannya telah dijatuhkan begitu saja sebelum mereka sempat menyentuh Kim Jio. Namun ketika Kim Jio juga langsung bergerak untuk menghantam Taegu dengan satu pukulan penuh, dalam sepersekian detik sebelum tinjunya mengenai wajah perundung itu, tiba-tiba Kim Jio merubah arah pukulannya ke tembok hingga retak, membuat Taegu yang ketakutan hanya bisa terdiam dengan keringat dingin yang mengucur deras di wajahnya. Kim Jio kemudian sekali lagi menegaskan kepada mereka untuk berhenti mengganggu, karena itu membuat kentang goreng ketakutan. Sementara anak anjing itu justru memperlihatkan senyum tengilnya saat melihat para perundung yang gemetar ketakutan sebelum akhirnya mereka kabur dari sana sambil menyebut Kim Jio sebagai monster mengerikan. Taegu yang menyadari tubuhnya bisa saja menjadi debu jika terkena satu pukulan dari Kim Jio, sontak ia langsung bersujud meminta ampun dan berjanji tidak akan mengganggu Kim Jio lagi. Ia bahkan sampai menunjukkan foto anak anjing peliharaannya yang bernama Bobby, berharap Kim Jio mau memaafkannya. Dan alhasil, ternyata usaha Taegu tersebut berhasil mempengaruhi Kim Jio, membuatnya mulai menganggap Taegu anak baik hanya karena dia juga memelihara seekor anjing. Lalu pada saat yang sama, suasana pun seketika berubah canggung ketika perut Kim Jio tiba-tiba berbunyi. Ia dengan polos mengatakan bahwa dirinya jadi lapar karena terlalu banyak menggunakan tenaga. Taegu yang mendengarnya sontak ia langsung mengira, jangan-jangan Kim Jio sengaja mengisyaratkan pada dirinya untuk mentraktir makan sebagai syarat memaafkannya. Sementara itu di tempat lain, Heiji terlihat masih berada di sekolah tanpa mengetahui keributan besar yang baru saja terjadi. Scene kemudian berganti ke kantin sekolah tempat Kim Jio menikmati makanan pemberian Taegu. Namun suasana itu justru membuat Taegu semakin bingung melihat sikap Kim Jio. Di satu sisi Kim Jio mampu menghancurkan tembok hanya dengan satu pukulan, tetapi di sisi lain, ia juga bersikap sangat polos seperti seorang pecundang. Semakin dipikirkan, semakin banyak kejanggalan yang ia sadari. Bahkan luka di tangan Kim Jio yang tadinya sempat robek, kini sudah sembuh dengan sendirinya. Semua petunjuk itu membuat Taegu menarik satu kesimpulan yang mengejutkan. Ia langsung bertanya apakah Kim Jio adalah seorang mutan jantung. Kim Jio pun buru-buru menyangkalnya, tetapi reaksinya justru membuat Taegu semakin yakin, dan ia segera memberitahukan hal itu kepada bosnya. Awalnya ia hanya ingin membalas dendam, tetapi setelah tahu lawannya adalah mutan jantung, ia justru menyuruh bosnya membatalkan rencana itu. Namun berhubung kabar itu malah membuat sang bos semakin tertarik, karena mereka bisa mendapatkan banyak uang jika menyerahkan Kim Jio ke laboratorium. Akhirnya sang bos pun memerintahkannya untuk menahan Kim Jio di sekolah sampai mereka tiba. Saat Kim Jio hendak pulang, Taegu mati-matian mencari cara agar bocah itu tidak pergi. Jadi ia pun mencoba mengajak Kim Jio membolos dan bermain ke sebuah arena permainan. Bagi Kim Jio, tempat itu terasa seperti dunia baru. Ia terpukau melihat berbagai mesin permainan, bahkan ia sangat bahagia saat berhasil mendapatkan boneka dari mesin capit yang mirip dengan boneka milik Heiji. Setelah itu mereka mencoba karaoke, permainan drum, dan game pertarungan hingga mesin dance. Bahkan meski Kim Jio sama sekali tidak mengerti cara bermain, ia benar-benar menikmati semuanya untuk pertama kali dalam hidupnya. Momen yang paling membuat Taegu terdiam adalah saat karaoke, yang mana ketika ia diminta memilih lagu, Kim Jio justru menyanyikan lagu anak-anak yang dulu diajarkan ibunya sebelum dirinya dipisahkan dari keluarga pada usia 7 tahun. Dan baru sejak saat itulah Taegu menyadari, ternyata Kim Jio sama sekali tidak pernah merasakan masa kecil yang normal. Singkat cerita, keduanya pun justru menghabiskan waktu seperti teman sungguhan. Mereka tertawa dan bermain bersama, namun kebersamaan itu membuat Taegu lupa kalau bosnya masih menunggu. Saat akhirnya mereka tiba di lokasi yang dijanjikan, seluruh anggota geng sudah berkumpul. Bos Taegu langsung menghajarnya karena mengira ia sengaja mempermainkan mereka. Dan di tengah amarah bosnya tersebut, Taegu justru teringat dengan semua yang dialami Kim Jio. Ia ingat bocah itu hanya memiliki anak anjing sebagai keluarga, sama seperti dirinya yang sangat menyayangi anjing peliharaannya. Ia mengaku Kim Jio hanyalah anak lemah yang bahkan kelelahan setelah bermain game seharian,
Dan semua cerita tentang Kim Jio yang merupakan seorang mutan jantung hanyalah kesalahpahaman. Dengan kebohongan itu, Taegu berusaha mengalihkan perhatian mereka demi memberi Kim Jio kesempatan untuk pergi dengan selamat. Namun kebohongan itu malah langsung dibalas dengan satu tendangan keras, hingga tubuhnya terpental menghantam tembok. Dan belum sempat Taegu bangkit, sang bos kembali menginjak kepala Taegu tanpa ampun. Lalu anak buah lain juga diperintahkan untuk menghajar Taegu, sampai dia mau mengatakan yang sebenarnya. Kejadian itu membuat Taegu kembali teringat masa kecilnya saat selalu dipukuli oleh para perundung. Waktu itu sang bos yang ada di hadapannya ini adalah sosok yang datang menyelamatkannya. Dan sejak saat itulah, Taegu selalu mengagumi sosok bosnya tersebut dan bercita-cita ingin menjadi orang keren sepertinya. Tetapi lamunannya seketika buyar saat sang bos kembali berjongkok di depan Taegu sambil mengatakan, bahkan meskipun ia mengakui bahwa Taegu adalah bawahan yang setia dan loyal, sayangnya kesetiaan tidak akan menghasilkan uang. Jadi menurutnya, menjual Kim Jio jauh lebih menguntungkan daripada mempertahankan harga diri. Mendengar hal itu, Taegu akhirnya memberanikan diri berkata bahwa orang yang selama ini ia kagumi ternyata sama sekali tidak keren. Ia bahkan menyebut bosnya bodoh. Ucapan tersebut sontak langsung membuat suasana semakin mencekam. Bosnya menjadi murka dan bersiap mengakhiri Taegu dengan rantai besi di tangannya. Namun tepat saat rantai itu hendak diayunkan, sebuah tangan tiba-tiba menahannya. Dan dia adalah Kim Jio, yang akhirnya ikut terlibat untuk menyelamatkan Taegu. Kim Jio menatap rantai itu sejenak, lalu ia mengatakan bahwa rantai setebal itu pasti akan meninggalkan luka yang sulit dipulihkan jika digunakan untuk memukul seseorang. Taegu yang panik sontak ia langsung berteriak menyuruh Kim Jio untuk segera lari dari sana. Ia mengaku bahwa dirinya yang telah memanggil geng itu dan bahkan juga memberitahu mereka tentang Kim Jio yang merupakan seorang mutan jantung. Kemudian ia juga meminta maaf karena semua ini terjadi akibat rasa dendam setelah dipukuli sebelumnya. Namun Kim Jio justru bingung. Ia tidak mengerti mengapa Taegu sampai rela dihajar separah itu demi melindungi dirinya. Sialnya sebelum Kim Jio mendapatkan jawaban, salah satu preman itu tiba-tiba mengangkat tongkat baseball dan langsung menyerang Kim Jio dari belakang. Tapi meskipun pukulan demi pukulan dengan berbagai senjata tumpul terus menghujani tubuhnya tanpa ampun, Kim Jio sama sekali tidak terluka. Ia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk menyerap darah yang ada di sekitarnya, lalu sebuah pukulan keras langsung menghantam dagu salah satu preman hingga membuat tubuhnya terpental. Para preman lain yang melihat kejadian itu sontak mulai panik setelah mereka menyaksikan kekuatan seorang mutan jantung yang sesungguhnya. Bahkan meski mereka sudah mencoba menyerang Kim Jio secara bersamaan, satu persatu preman itu dapat ditumbangkan oleh Kim Jio dengan mudah. Serangan demi serangan terus Kim Jio lancarkan kepada preman lain yang tersisa, tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyerang balik. Dan ketika datang serangan kejutan dari seorang pria bertopeng yang berhasil memukul kepala Kim Jio hingga berdarah, Kim Jio tetap berdiri di tempatnya dan langsung membalas pria itu dengan satu pukulan keras, membuatnya terlempar menghantam tembok. Namun tepat ketika Kim Jio mencengkram leher pria bertopeng itu, sementara beberapa preman lain yang melihatnya dibuat semakin ketakutan pada kekuatan Kim Jio. Sang bos langsung berlari dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk tubuh Kim Jio dari belakang. Lalu dengan sombong ia berkata, bagaimanapun bangsat ini pasti bakal mati juga jika tubuhnya ditusuk dengan pisau. Tetapi keyakinan itu seketika menghilang setelah ia menyadari ternyata Kim Jio hampir tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Bahkan tidak peduli meski sang bos terus menarik dan menusukkan pisaunya lagi dan lagi ke tubuh Kim Jio, tubuh pemuda itu tetap tidak tumbang. Kim Jio yang mulai merasa bosan, sontak ia langsung mencengkram pisau tersebut sembari berkata, berhentilah menusukku. Saat pisau itu direbut begitu saja dari tangannya, sang bos jadi dibuat semakin panik dan juga bertanya-tanya. Sebenarnya jantung apa yang Kim Jio miliki hingga dia tidak mati meski sudah ditusuk berkali-kali? Namun karena Kim Jio sama sekali tidak berniat untuk menjawab pertanyaan tersebut, tanpa peringatan, Kim Jio langsung menusuk kaki pria itu sambil mengatakan, kau tidak perlu tahu. Kejadian itu sontak langsung menjatuhkan mental para anak buahnya, hingga mereka pun memutuskan untuk segera kabur dari sana tanpa mempedulikan bos mereka lagi. Tetapi sialnya, ternyata Kim Jio sudah bergerak lebih cepat untuk menghentikan mereka. Lalu dengan mata merah yang memancarkan aura mengerikan, ia pun kembali berkata, karena sekarang kalian sudah tahu siapa aku, takkan kubiarkan kalian pergi dari sini hidup-hidup.